Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-24, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8, yang bunyinya adalah demikian. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru-deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara, kalau saya bisa kasih judul untuk khotbah pada hari ini, judulnya adalah tanda-tanda akhir zaman, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami. Kita akan sama-sama belajar tentang beberapa tanda-tanda di akhir zaman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita bisa memahami tanda-tanda itu dan bisa senantiasa hidup berjaga-jaga dan waspada, bukan takut atau panik. Saudara-saudara, kalau kita membaca dua ayat sebelumnya dari Matius pasal 24 ini, yaitu ayat yang pertama dan kedua, Tuhan Yesus baru saja keluar dari bait Allah ketika murid-murid datang mendekati dia dan menunjuk ke bait Allah, saudara. Lalu Tuhan Yesus merespon dan bernubuat tentang kehancuran dari bait Allah. Kita bisa lihat itu di dalam Matius 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus bernubuat tentang runtuhnya atau kehancuran dari bait Allah. Bait Allah di Yerusalem pernah 2 kali dibangun dan 2 kali diruntuhkan atau hancur, saudara. Yang pertama, bait Allah yang pertama dibangun pada zaman Raja Salomo, tetapi pada tahun 586 sesudah Masehi itu dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babilonia. Pada waktu kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia, Yerusalem dihancurkan dan juga bait Allah dihancurkan. Dan orang-orang Yahudi banyak yang ditawan dan dibawa ke Babilonia, yang kita kenal dengan peristiwa pembuangan di Babel, saudara. Dan yang kedua, bait Allah yang kedua dibangun setelah orang-orang Yahudi kembali dari pembuangan di Babel. Tetapi kembali dihancurkan di tahun 70 Masehi oleh tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus, saudara, putra Kaisar Romawi pada waktu itu. Karena pada waktu itu terjadi pemberontakan dari orang-orang Yahudi terhadap kerajaan Romawi, dan Yerusalem dikepung oleh orang Romawi, dan Yerusalem dihancurkan, juga bait Allah dihancurkan. Dan sejak saat itu bait Allah belum pernah dibangun sampai saat ini, saudara. Nanti ya, bait Allah akan dibangun di akhir zaman ini, saudara. Semua tentang pembangunan bait Allah sudah dipersiapkan di Israel sana. Tinggal menunggu bait Allah yang ketiga akan dibangun, saudara. Setelah Yesus mengatakan hal ini,
ini membangkitkan rasa ingin tahu dari murid-muridnya. Mereka lebih ingin tahu lebih mendalam lagi tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, makanya mereka bertanya di dalam ayat yang ketiga. Coba kita lihat ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Saudara perhatikan kalimat, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Di sini murid-murid merasa penasaran, ingin tahu lebih dalam lagi tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus dan tanda kesudahan dunia. Saudara-saudara, dunia tempat kita tinggal ini saat ini sedang tidak baik-baik saja, saudara. Ya, dunia sedang bergejolak saat ini, ya. Dan memang itu seperti yang dikatakan oleh firman Allah, saudara. Dalam kitab 2 Timotius pasal yang 3 dikatakan, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, saudara. Atau di dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan dangerous time, ya. Hari-hari di mana kita hidup ini adalah hari-hari yang penuh dengan bahaya, saudara. Ya, dan dunia sedang bergejolak, saudara. Dan bahkan banyak orang yang bertanya, apakah ini tanda-tanda zaman akhir telah tiba? Dan dari firman Tuhan yang baru kita baca ini, Tuhan Yesus memberikan petunjuk kepada kita supaya kita tidak usah takut menghadapi situasi yang terjadi di dunia ini, tetapi kita harus siap dan waspada. Kita nggak perlu panik, tetapi kita harus tetap berpegang teguh kepada iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Karena saya percaya perlindungan Tuhan tetap ada atas umatnya. Nah, apa yang kita pelajari dari jawaban yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Di sini berbicara tentang tanda-tanda dari akhir zaman. Yang pertama, dari jawaban Tuhan Yesus, kita bisa melihat di mana Tuhan Yesus menjawab supaya jangan tertipu oleh para penyesat yang muncul dan akan menyesatkan banyak orang. Kita bisa baca itu di dalam ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, firman Allah dengan jelas mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Menyesatkan siapa? Menyesatkan gereja Tuhan, menyesatkan saudara dan saya. Jadi di sini kita lihat, Yesus menjawab, dan jawabannya itu dimulai dengan peringatan kepada murid-muridnya. Ya, bukan memberikan informasi kepada mereka. Tanda yang pertama, ini bukan peristiwa secara fisik, tetapi merupakan penyesatan secara rohani, penyesatan terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya, kalau kita tidak waspada, atau kalau kita tidak hati-hati dan berjaga-jaga, maka dengan mudah kita akan disesatkan oleh para penyesat yang akan muncul di akhir zaman. Tetapi sebaliknya, kalau kita waspada, kita akan bisa tetap berdiri teguh. Ya, kita tidak akan gampang disesatkan di akhir zaman ini. Saudara-saudara, di dunia ini sejak dahulu sampai sekarang ada banyak orang yang mengaku sebagai utusan Kristus. Ada banyak orang yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Ya, bahkan ada banyak orang yang mengaku mereka adalah Mesias. Tetapi tujuannya adalah untuk menyesatkan banyak orang, saudara. Oleh karena itu kita harus waspada dengan penyesat-penyesat yang akan bermunculan di akhir zaman ini. Kalau kita membaca dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama, 1 Yohanes 4 ayat pertama bunyinya demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi, dengan jelas firman Allah berkata, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi kita harus menguji roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah atau tidak. Jadi bukan semua orang yang hidupnya kelihatannya seperti dipimpin oleh
Roh Allah berasal dari Allah. Ya, tetapi firman Allah dengan jelas mengatakan kita harus menguji setiap roh. Nah, untuk menguji setiap roh, peranan Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita. Orang yang hidupnya dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, mereka akan bisa membedakan mana roh yang berasal dari Allah dan mana roh yang bukan berasal dari Allah, saudara. Mana nabi palsu dan mana yang bukan, saudara. Ya, karena salah satu dari 9 karunia Roh Kudus adalah karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Saudara bisa baca itu dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Saya tidak akan berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus, tapi kalau saudara mau catat dan mau lihat di Alkitab, saudara bisa lihat itu. Dan kalau Anda membaca dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi saudara, di sini Rasul Paulus memperingatkan tentang rasul-rasul palsu atau pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi sebenarnya orang ini adalah hamba-hamba dari kejahatan, saudara. Rasul Paulus dalam firman Tuhan ini mau memperingatkan jemaat di Korintus. Tetapi bukan hanya memperingatkan jemaat di Korintus. Kitab Korintus ini sudah menjadi Alkitab, saudara. Dan ini ditujukan kepada setiap orang yang percaya. Dan peringatan ini pun ditujukan kepada kita yang hidup di akhir zaman ini, saudara. Supaya kita waspada terhadap penyesatan yang akan terjadi. Dan penyesatan itu bukan dari luar, tetapi penyesatan itu dari dalam, saudara. Karena berbicara tentang rasul-rasul palsu, ini berbicara tentang orang-orang yang ada di dalam gereja Tuhan, saudara. Orang-orang yang mengaku bahwa mereka membawa terang, tetapi sesungguhnya mereka hidup di dalam kegelapan. Saudara, ini tidak mengherankan, saudara, karena iblis bisa menyamar jadi malaikat terang. Yang tujuannya adalah untuk mengelabui dan menipu orang-orang percaya. Yang pertama, kalau Anda lihat dalam ayat 13, di sana dikatakan rasul-rasul palsu dan pekerja-pekerja curang. Jadi Paulus menyebut tentang akan ada rasul-rasul palsu dan pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang dari dalam gereja, saudara. Mereka seperti serigala yang berbulu domba, yang kelihatannya adalah orang benar, tetapi sesungguhnya mereka adalah rasul-rasul palsu, saudara. Ya, orang-orang ini mengaku sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kehidupan mereka kelihatannya rohani, ya, penampilannya rohani. Mereka bisa fasih berbicara, ya, karismatik, ya, tetapi sebenarnya niat daripada orang-orang ini, niat daripada rasul-rasul palsu ini atau pekerja-pekerja curang ini untuk menyesatkan orang-orang. Hal ini sudah ditulis di dalam Alkitab, ya, untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, bahwa bukan semua orang yang mengataskan nama Kristus itu berasal dari Kristus. Amin, saudara. Jadi kita benar-benar harus waspada di akhir zaman ini, karena akan banyak bermunculan guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar yang palsu yang akan menyesatkan begitu banyak orang, saudara. Dan kalau Anda memperhatikan ayat yang ke-14, dikatakan mereka menyamar sebagai malaikat terang. Dalam ayat 14 ini dikatakan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saudara-saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, kadang-kadang kita sulit membedakan mana nabi yang palsu dan mana nabi yang benar, saudara. Mana pengajaran yang palsu, mana pengajaran yang benar, saudara. Karena iblis tidak selalu muncul dengan sosok yang menyeramkan, saudara, yang membuat kita takut. Kadang-kadang ia datang dengan tawaran-tawaran yang kelihatannya sangat menarik, sangat indah, sangat baik.
tetapi tujuannya adalah untuk menipu orang-orang yang percaya. Tujuannya adalah untuk melencengkan firman Tuhan, saudara. Sama seperti ketika iblis datang dan menggoda Hawa di Taman Eden. Ya, iblis datang dengan menggunakan firman Allah. Tetapi firman Allah itu sudah diplesetkan atau diselewengkan, saudara. Tetapi karena dia datang, sepertinya dia mengatakan firman Allah. Dan Hawa tidak waspada dan akhirnya jatuh dengan tipuan yang dilemparkan iblis. Atau yang dikatakan iblis di dalam hidupnya. Akhirnya Hawa jatuh di dalam dosa. Ya. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-15 dikatakan, jadi bukanlah suatu hal yang ganjil, ya, jika mereka menyamar sebagai pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi saudara, kalau kita bertemu dengan hal-hal yang seperti ini di akhir zaman, saudara, ini bukan hal yang ganjil atau sesuatu hal yang aneh. Ya, jadi nggak perlu kaget, saudara, kalau akan ada pengajar-pengajar yang sesat, saudara. Ya, kalau Anda lihat di YouTube, ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang ada di sana. Makanya kita harus hati-hati, saudara, ya, tentang hal-hal ini. Dan juga firman Tuhan menjelaskan tentang rasul-rasul palsu, pelayan-pelayan atau hamba-hamba Tuhan yang palsu. Dan dikatakan mereka akan mendapatkan ganjaran setimpal dengan perbuatan mereka. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kejahatan tersembunyi selama-lamanya. Amin. Suatu saat kebenaran akan dimunculkan. Tugas kita memang sebagai gereja Tuhan bukan untuk menjadi hakim. Tetapi kita harus waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang ada saat ini, saudara. Sehingga kita tidak disesatkan dan tetap bisa hidup di dalam kebenaran. Kita harus berakar di dalam firman Allah. Ya, gereja Tuhan harus ada pengajaran di dalam gereja Tuhan. Dan kita harus bertekun di dalam pengajaran. Ya, sama seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, saudara. Kalau Anda mempelajari salah satu karakteristik dari gereja mula-mula, mereka adalah orang-orang yang bertekun di dalam pengajaran. Amin. Ya, dengan adanya pengajaran membuat gereja Tuhan menjadi kuat dan tidak gampang diombang-ambingkan oleh berbagai macam arus pengajaran yang ada di dunia ini. Haleluya. Ya, jadi kita harus hati-hati dan waspada. Nah, sebagai umat Tuhan, kita harus bertekun terus di bawah pengajaran, ya, di dalam pengajaran firman Allah, dan membiarkan hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, sehingga kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu yang terus bermunculan di dunia ini. Yang kedua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah akan ada peperangan dan kabar-kabar tentang perang. Coba kita lihat dalam ayat yang ke-6 dan 7a. Matius 24 ayat yang ke-6 dan 7a. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Saudara, perhatikan kalimat kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Artinya, dunia di mana kita hidup ini akan terjadi kekacauan, terjadi chaos, saudara. Karena kalau kita lihat sekarang ini, peperangan terjadi di mana-mana, saudara. Tuhan Yesus memakai kata seperti deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Yang Tuhan Yesus katakan ini menggambarkan bukan hanya konflik secara langsung yang terjadi di dunia ini, tetapi juga rasa takut dan ketegangan secara global, rasa takut secara global yang melanda seluruh dunia ini, yang berhubungan dengan peperangan yang terjadi di dunia ini. Ya, peperangan antar negara yang sedang terjadi di dunia ini. Dan ini memang sangat relevan, saudara. Zaman di mana kita hidup ini penuh dengan konflik antar negara, saudara. Misalnya kalau kita lihat, terjadi peperangan di mana-mana. Ya, perang Ukraina dengan Rusia yang masih sedang berlangsung sampai saat ini, saudara.
Dan kalau Anda melihat foto-foto di Ukraina itu udah hancur, saudara. Ya, kota-kotanya udah hancur, saudara. Ya, dan perang yang terjadi di India, antara India dan Pakistan, terjadi juga di Asia Selatan, saudara. Kalau tadi Rusia dan Ukraina terjadi di Eropa Timur, ya. Tetapi yang terjadi di Asia Selatan antara India dengan Pakistan, saudara, terjadi perang. Dan kedua negara ini punya nuklir, saudara. Ya, bukan main-main, saudara. Ya. Dan di Asia Tenggara pun terjadi eskalasi militer antara Kamboja dan Thailand. Benar ya, akan bisa berakibat terjadi perang antara kedua negara tersebut. Dan yang paling ramai sekarang adalah perang yang terjadi di Israel, saudara. Ya, antara Israel dengan Hamas dan Hizbullah, dan juga dengan Houthi, saudara. Ya, di Yaman. Dan orang-orang sekarang lagi fokus perang antara Israel dengan Iran yang terakhir, saudara. Perang ini sudah memakan begitu banyak korban dan banyak gedung-gedung, rumah-rumah yang hancur, bahkan menghabiskan biaya yang sangat banyak. Ya, saya membaca satu artikel, ya, perang antara Israel dan Iran itu bisa menghabiskan satu hari 725 juta dolar, hanya satu hari, saudara. Kalau bisa bayangkan, 725 juta dolar. Nah, dia lagi perang ini berhari-hari, saudara. Ya. Dan perang-perang yang lain yang terjadi di belahan dunia yang lain, saudara, yang mungkin tidak diekspos atau tidak terlalu diekspos. Ya, ada terjadi perang juga di Afrika, di Sudan. Dan ada perang juga di Myanmar, Yaman, dan lain-lain, saudara. Belum lagi perang saudara yang terjadi di dalam negeri, ya, di negara-negara yang ada di dunia ini, saudara. Dan juga ada perang-perang antara suku. Ya, kalau Anda melihat di Papua sana terjadi perang suku, saudara. Ya, suku dengan suku mereka saling perang. Ya, pakai panah, saudara. Ya, jadi dengan semua peristiwa yang terjadi ini menimbulkan ketakutan kepada orang-orang yang hidup di dunia ini. Terlebih lagi, peran dari televisi, sosial media yang terus menyebarkan tentang perang-perang yang terjadi di dunia ini, yang membuat orang ketakutan, saudara. Karena perang yang terjadi saat ini bukan perang dengan menggunakan pedang atau tombak, saudara. Tetapi negara-negara yang berperang ini mereka mempunyai nuklir, saudara. Dan perang yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dan Israel, kalau terus-menerus meningkat, itu bisa melibatkan negara-negara yang lain dan bisa berakhir dengan perang dunia yang ketiga, saudara. Dan itu akan bisa terjadi perang nuklir, saudara, yang akan bisa menghancurkan dunia ini. Jadi memang ini sesuatu hal yang sangat menakutkan, dan ini sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa akan terjadi perang, ya, antara bangsa di dunia ini. Saudara-saudara, apapun berita buruk yang kita dengar, jangan biarkan berita buruk itu merampas sukacita kita dan damai sejahtera kita. Jangan biarkan mempengaruhi iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa ada Tuhan yang tetap pegang kendali atas segalanya. Amin. Tetap percaya ada perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang berharap dan bersandar kepadanya. Ada perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Yang ketiga, dari firman Tuhan yang kita baca ini, Tuhan Yesus juga menyampaikan akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat di dunia ini. Saudara bisa lihat itu di dalam ayatnya yang ke-7b dan ayatnya yang ke-8. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, saudara perhatikan, akan ada kelaparan dan gempa bumi. Bukan hanya di satu tempat, saudara, tetapi di berbagai-bagai tempat. Artinya di seluruh dunia akan ada gempa bumi, saudara. Kalau berbicara tentang gempa bumi dan kelaparan, ini berbicara tentang bencana, saudara, bagi umat manusia. Berbicara tentang penderitaan yang akan terjadi dalam kehidupan umat manusia. Kalau gempa bumi terjadi, kalau ada bencana kelaparan, saudara. Artinya, penderitaan secara global akan terjadi di dunia ini, saudara.
Saya coba melihat kelaparan-kelaparan yang terjadi di dunia ini 10 tahun yang terakhir. Ya, saya coba cari, saudara. Ya, ada begitu banyak kelaparan-kelaparan yang terjadi di dunia ini. Ada kelaparan yang terjadi di Yaman tahun 2016. Ada juga yang terjadi di Madagaskar tahun 2021. Di Ethiopia tahun 2020. Di Sudan tahun 2024. Di Haiti tahun 2024 juga. Dan di Gaza, ya, terjadi juga kelaparan dengan peperangan yang sedang berlangsung pada saat ini. Jadi ada ribuan dan jutaan orang yang akan terdampak dengan kelaparan yang sedang terjadi di dunia ini, saudara. Ya, dan akan banyak kelaparan-kelaparan yang lain yang akan terjadi di dunia ini, saudara. Dan juga terjadi gempa bumi, ya. Kalau Anda melihat, terjadi begitu banyak gempa bumi dan itu terjadi di berbagai negara, saudara, bukan hanya di satu tempat. Ya, saya coba cari 10 tahun terakhir, ternyata ada puluhan negara di mana terjadi gempa bumi di negaranya, saudara. Ya, dan gempa bumi yang saya lihat itu bukan gempa bumi yang berskala kecil, saudara, tetapi yang setidak-tidaknya ada 6 magnitudo atau 6 skala Richter paling kecil, ya, sampai 8 skala Richter, ya. Dan itu memakan korban sampai puluhan ribu jiwa, saudara. Jadi memang di akhir zaman ini akan terjadi yang namanya penyesatan, peperangan, gempa bumi dan kelaparan, saudara. Itu akan terjadi di mana-mana. Ya. Dan Matius, kalau Anda membaca di dalam ayat yang ke-8, dalam Matius 24 ayat yang ke-8, coba bisa ditampilkan lagi yang ayat yang ke-8 tadi. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi firman Allah berkata, semua itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Menjelang di mana kerjaan Allah akan ditegakkan di muka bumi ini secara sepenuhnya, saudara. Saudara-saudara, kalau Anda melihat kalimat akan tetapi semuanya ini barulah permulaan penderitaan. Jadi semua hal itu, ini berbicara tentang penyesatan, berbicara tentang peperangan, berbicara tentang kelaparan dan gempa bumi. Itu akan terus terjadi. Ya, itu akan terus terjadi untuk menggenapi apa yang Tuhan firmankan. Karena kalau berbicara tentang akhir zaman, sebenarnya akhir zaman itu sudah dimulai sejak kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan itu sudah dimulai akhir zaman. Dan saat ini kita sedang hidup di ujungnya akhir zaman. Ya, di mana kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi. Kedatangan Tuhan Yesus itu sudah di ambang pintu, saudara. Dengan tanda-tanda yang semakin intens terjadi di akhir zaman ini. Ya, kalau Anda membaca di ayat-ayat seterusnya, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14, ya, penyesatan, peperangan, gempa bumi, kelaparan itu akan terus semakin intens akan terjadi di dunia ini. Bahkan Anda akan melihat di mana para pengikut Kristus di sana dikatakan akan dibenci dan disiksa karena nama Tuhan, saudara. Dan itu emang udah terjadi sejak dahulu sampai saat ini, saudara. Ada begitu banyak orang yang mati sebagai martir. Benar? Ada orang banyak yang dibunuh karena nama Kristus, saudara. Ya, ada banyak orang yang dibunuh karena mereka memberitakan Injil, saudara. Ya, dan itu udah terjadi sejak zaman dahulu, saudara. Sampai saat ini pun masih terjadi. Ada negara-negara masih terjadi persekusi bagi orang-orang Kristen. Dan juga dijelaskan ada orang-orang yang akan murtad. Dan jumlah itu akan bertambah banyak, saudara. Ya, di akhir zaman ini. Orang-orang akan menyangkal nama Kristus. Mereka nggak percaya lagi kepada Tuhan Yesus, saudara. Dan dikatakan kasih, kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, orang-orang akan tidak memiliki kasih lagi. Mereka lebih mementingkan diri sendiri. Nggak peduli lagi sama orang lain, saudara. Dan yang tadi saya katakan, peperangan itu akan terus berlangsung, saudara. Ini mengerikan, saudara. Ya, kalau sampai terjadi perang nuklir, maka dunia ini akan habis, saudara. Ya, dan itu akan terus terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, di tengah-tengah situasi yang sangat sukar ini,
di tengah situasi yang penuh dengan tantangan, gereja Tuhan harus tetap bergerak, saudara. Ya, saudara dan saya, kita tetap harus bergerak. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Amin. Ya, puji Tuhan. Saat ini hampir seluruh dunia sudah mendengarkan Injil. Ya. Karena saat ini udah ada internet, udah ada media sosial yang sangat membantu untuk penginjilan di dunia ini, saudara. Ya, hampir seluruh dunia sudah mendengar Injil, hampir seluruh bangsa, suku bangsa sudah mendengar tentang Injil, saudara. Nah, kalau semua orang sudah mendengarkan Injil, maka akan tiba kesudahan dari segala sesuatu. Kalau Anda membaca di dalam Matius 24 ayat 14, dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Injil ini harus diberitakan ke seluruh dunia, baru segala sesuatu akan berakhir, saudara. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberitahukan tanda-tanda ini bukan untuk menakut-nakuti kita. Sekali lagi, bukan untuk membuat kita jadi takut, saudara. Tetapi supaya kita bisa memahami hari-hari di mana kita hidup ini adalah hari-hari di mana hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di mana hal-hal ini akan terjadi semakin intens. Oleh karena itu, sebagai gereja Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus berjaga-jaga. Dan kita harus bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu panik, tetapi tetap hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Kita harus tetap waspada menghadapi situasi yang terjadi saat ini, saudara. Dan ingat, kita dipanggil untuk menyebarkan Injil, saudara, di dunia ini. Karena salah satu tujuan Allah menempatkan gerejanya di muka bumi ini, supaya gereja bisa menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Kristus, saudara. Sehingga orang-orang bisa mendengar tentang Yesus yang telah datang kurang lebih 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, ini perlu didengar, saudara. Dan tugas kita untuk memberitakan Injil. Jadi dimanapun Anda berada, dimanapun Tuhan menempatkan Anda, penting sekali Anda untuk memberitakan Injil. Ya, penting sekali untuk berbicara tentang Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Yang terakhir, persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena ready or not, Jesus is coming back. Ya. Dengan tanda-tanda yang kita udah lihat saat ini, cepat atau lambat Tuhan Yesus akan datang kembali. Engkau percaya atau tidak, ketidakpercayaanmu tidak membuat Tuhan Yesus tidak akan datang kembali. Jadi ready or not, percaya atau tidak, Tuhan akan datang kembali untuk menjemput gerejanya, untuk menjemput saudara dan saya. Dan tentunya kedatangan Tuhan Yesus ini bukan sesuatu yang menakutkan buat gereja Tuhan. Amin. Sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus ini adalah the great day of the Lord, sebenarnya. Ya, inilah hari yang besar bagi kita semua, hari besar ya bagi kita semua, karena kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Kita akan bertemu muka dengan Tuhan kita. Jadi kita nggak perlu takut. Ya, yang kita perlu harus lakukan adalah kita harus waspada, berhati-hati dengan segala tanda-tanda yang sudah terjadi saat ini, dan bisa memahami tanda-tanda itu. Karena Tuhan sudah memberi tanda bahwa He's coming back. Ya, dia akan datang kembali. Amin. Jadi persiapkan dirimu untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Amin.